Banyak yang menganggap COVID adalah natural disaster atau bencana alam. Namun ada yang mengatakan ini by design. Saya termasuk yang mengatakan ini by design karena jauh sebelum hal ini terjadi, terlalu banyak data yang menyatakan bahwa hal ini akan terjadi. Sehingga sesuatu yang bisa diinfokan terlebih dahulu itu adalah by design. Untuk dikatakan by design, maka ada serial panjang membangun narasi sebelum rencana dijalankan. Dalam kaedah propaganda, memang hal ini harus dilakukan. Sungguh, pelajaran propaganda itu pelajaran yang menarik. Untuk kelas kecil, Anda bisa dikatakan pakar propaganda kalau Anda jago di dalam copywriting dalam digital marketing. Karena mulai dari strategi, funneling, seeding, building trust, selling, sampai membangun loyalitas itu dilakukan di dunia marketing dengan secara urutan. Sama halnya di dalam membangun propaganda untuk tujuan politik seperti yang globalis lakukan. Seedingnya jauh-jauh hari, lalu ketika mendekati puncaknya dibangun agitasi atau mengajak, kemudian provokasi yaitu mengajak dan bergerak, di mana tujuan akhir dari propaganda adalah changing mindset. Ingat, tujuan propaganda adalah bahwa sadar seseorang diubah sesuai dengan tujuan sang pembuat pesan, changing mindset. Oh iya, strategi komunikasi yang dijalankan penguasa dengan buzzer saat ini jauh dari changing mindset, tetapi malah jadi counterproduktif karena yang dipilih orang-orang tak berilmu, murahan, penjilat, dan hanya membas asal bunyi kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas. Sesungguhnya, buzzer inilah aslinya provokator yang membuat negara saat ini bubrah trustnya kepada sesama anak bangsa. Selain mereka buzzer ini nggak ngerti bela negara, ilmunya rendah, kasar bicaranya, dan menantang lawannya, gaya ini bukan gaya negarawan, tetapi gaya anak jalanan yang kampungan. Oke, kita balik lagi ke propaganda yang dilakukan globalis akan COVID, yang boleh diakui telah berhasil menakut-nakuti pemerintah yang memang lemah hankamnya. Kalau yang kuat hankamnya dan shadownya, aman negaranya. Jadi apa yang dilakukan globalis? Oh, ada yang masih belum percaya ini semua langkah globalis. Kan kita sudah ajari rumus para shadow kalau melihat fenomena. Satu, sudah tahu sebelumnya sehingga no surprise. Jadi ketika pemerintah terkejut atau kagetan, artinya tim shadownya tidak bekerja. Kalau sudah kagetan, reaksi pejabat negara adalah biasanya overestimate, berlebih-lebihan. Walaupun 2 bulan sebelumnya underestimate. Sampai banyak mengatakan COVID nggak akan masuk ke Indonesia karena izinnya susah. Karena pada makan nasi kucing, jadi nggak bisa COVID masuk. Pokoknya pejabatnya belagunya banget deh. Underestimate di awalnya, kemudian kaget, lalu overestimate, panik nggak karu-karuan. Ini adalah kerja globalis. Sudah mulai paham, lalu mulai atur sana sini, dan 2 bulan kemudian underestimate lagi. Wis ngono terus. Wah, pokmu kapan, Cok? Jadi karena shadow nggak kerja, kagetan sering terjadi, dan negara begini itu adalah korban globalis. Lalu setelah no surprise adalah who is benefiting. Siapa yang mendapatkan keuntungan paling banyak? Dia pemainnya. Dan kita semua tahu dalam 4 bulan efek pandemi COVID di dunia ada 29 bilioner baru di Amerika lahir. Dan total kekayaan para bilioner geng Bilderberg itu naik 584 billion dolar. Sisi seberang, masyarakat dan pemerintah di Amerika, 16 juta penduduk kehilangan asuransi kesehatan dan 46 juta orang korban PHK kehilangan lapangan kerja. Di Eropa, di Asia, semua hampir sama secara persentasinya. Di mana angka 584 billion dolar lebih kaya tersebut adalah sedotan kekayaan seluruh dunia kegiring ke mereka, para globalis. Sudah mulai paham ini mainan globalis? Belum? Atau masih ngeyel kayak bosman ngeyelin ekonomi dan hankamnya Indonesia yang jebol sama asing? Kayaknya masih banyak yang ngeyel bahwa COVID bukan rekayasa globalis. Yowes, rapopo. Yang penting jaga jarak, jaga kesehatan sampai awal 2021 setidaknya. Oke. Oh, masih ada yang tanya ya, apa yang dilakukan globalis? Harus dijawab nggak? Lah, katanya nggak percaya ini by design oleh globalis. Kok sekarang kepo sih?